Di pagi hari ini mengenai upah layak bagi pekerja. Dan pendengar, kami hadir dengan narasumber nanti tentunya akan bersama dengan kita. Kami informasikan acara ini kami hadirkan juga via YouTube ya, RRI Makassar, dan juga Facebook RRI Makassar. Nah, tetaplah bersama dengan kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, dan juga Anda pendengar boleh bergabung di 0821 333394440. Narasumber kami Ketua Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Bapak Andi Melantik. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Makassar. Ya, kita dengarkan Dewi dengan Roman. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah bersama di pagi hari ini dengan narasumber kami ya, terkait dengan topik kita mengenai upah layak bagi pekerja. Ketua Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Bapak Andi Melanti. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi Melanti. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Pak ya, mohon diaktifkan. Ya, Pak Andi Melanti. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, apa kabar di pagi hari ini Pak? Alhamdulillah, baik-baik Bu. Baik, Pak Andi Melanti ya. Ini terkait dengan informasi UMP. Kalau biasanya UMP itu diumumkan 1 November ya. Ini molor dan tentunya menjadi pertanyaan juga sih sebenarnya. Apakah tahun ini memang UMP Sulawesi Selatan ini tidak dinaikkan, Pak Andi Melanti, dan bagaimana ya sikap dari Anda sebagai Ketua Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia terkait hal ini, Pak? Oh baik, jadi kalau cerita tentang pengumuman yang diumumkan oleh Bapak Gubernur di seluruh Indonesia, itu diumumkan paling lambat tanggal 21 November Bu. Jadi kemudian dasar penetapan upah minimum provinsi itu mengacu kepada hasil survei dari BPS. Nah, sementara BPS itu mengumumkan secara nasional itu tertanggal 5 November 2021 itu setiap tahunnya. Jadi dengan adanya regulasi baru itu dulu itu diumumkan tanggal 1 November. Baik. Nah, tetapi hasil survei yang dilakukan oleh dasar untuk perhitungan penetapan upah minimum provinsi itu hanya tahap 1 dan tahap 2 hasil survei BPS. Sekarang dengan aturan baru itu harus selesai tahap 3. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3 hasil survei BPS. Nah, kemudian hasil survei sekali lagi saya katakan bahwa itu diumumkan tanggal 5 November. Jadi itu hal yang sangat tidak mungkin diumumkan oleh gubernur pada tanggal 1 November. Nah, kembali ke ketidaknaikan upah minimum provinsi itu berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Kementerian Tenaga Kerja RI, Ibu Indah Anggono Putri, yang mengatakan bahwa ada 4 provinsi di Indonesia yang tidak akan naik upah minimumnya. Baik. Seperti misalnya Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Dasarnya katanya adalah lebih tinggi dari batas atas. Nah, itu seperti itu ya penyampaian saya. Nah, tadi Anda menyatakan bahwa sekarang ini UMP-nya udah di batas tinggi ya. Sekarang UMP Sulsel tahun ini besarnya 2, berapa sih Pak? Jadi Sulawesi Selatan ini upah minimum provinsinya adalah 3.160 juta rupiah. 3 juta Jadi lebih ya Pak? 3.160.000 rupiah. Ya.
Ini Itu sudah upah dianggap minimum. bahwa UMP ini cukup tinggi ya Pak? Iya, jadi inilah yang membuat kita dari Dewan Pengupahan yang kebingungan gitu kan. Karena selama ini semenjak ada pemerintahan baru Mm-mm. itu beberapa kali terjadi perubahan regulasi. Baik. Ya. Jadi setelah undang-undang lahirlah namanya PP 78 ya, ya tentang pengupahan. Itu berlaku 5 tahun, dirubah lagi menjadi PP 36. Dulu kita proses PP 78 karena itu Baik. sangat merugikan kaum buruh. Tetapi PP 36 ini bukan merugikan lagi, tetapi memiskinkan buruh. Karena kan kenapa 4 wilayah ini yang tidak ada kenaikan? Karena itu tadi, itu hasil survei daripada BPS tentang konsumsi rumah tangga buruh itu hanya didapatkan 1,4%. Nah, itu sangat mempengaruhi. Nah, jadi sehingga buruh parah empat provinsi ini yang mengalami kerugian, mengalami ketidaknaikan. Nah, artinya bahwa gini ya, jadi naik saja upah minimum provinsi itu masih para pekerja kita di Sulawesi Selatan ini masih merasa kurang ya. Karena kenapa? Selama ini ada memang kenaikan, tetapi sesungguhnya bukan kenaikan, itu hanya penyesuaian. Terbukti UMP naik lebih duluan naik barang-barang, ya bahan pokok ini kan naik. Kalau kita bandingkan gula, minyak, beras dari tahun 2020 hingga saat ini itu sangat melejit kenaikannya. Tahu enggak? Minyak saja ini sudah 32 paling murah. Tahun Baik. 2020 itu hanya 22, 23 satu per 2 liternya. Ini kan sebenarnya kasihan lah bagi para kawan-kawan kita buruh ini ketika ini tidak dinaikkan. Mungkin seperti itu. Iya. Nah, ini tidak dinaikkan karena dianggap sudah di atas ambang batas upah yang layak ya, 3.160 UMP Sulsel saat ini. Nah, tapi Anda mengatakan tadi bahwa sebenarnya ini bukan kenaikan dulu tapi penyesuaian ya, karena harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan Ya. selama ini. Nah, Pak Andi Melanti, tadi juga Anda sempat mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ya dan mengatur tentang pengupahan PP nomor 36 tahun 2021 ini memiskinkan buruh ya. Iya. Memiskinkan buruh ini kenapa sih sampai dikatakan memiskinkan buruh dibanding dengan PP nomor 78 tahun 2015? Apa poin dari ini yang sebenarnya mengarahkan buruh itu tidak berpihak kepada buruh PP ini? Iya, jadi itu sudah kita diskusikan beberapa kawan-kawan serikat buruh, serikat pekerja di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, bahwa PP 36 ini tidak berpihak kepada pekerja. Nah, tidak berpihak dalam tanda kutip ya, itu sangat memiskinkan buruh. Contohnya saja ya, kalau kita bandingkan penetapan upah minimum provinsi tahun-tahun sebelumnya, pertama adalah dulu dasar penetapan UMP itu mengacu kepada pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah masing-masing. Lalu kemudian dasar perhitungannya hanya 2 tahap, ya kan? Kemudian setelah lahir PP 78 itu mengacu kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi nasional. Lalu terakhir ini PP 36 betul bahwa itu mengacu kepada pertumbuhan ekonomi, inflasi daerah. Tetapi ada satu poin ini yang selama ini tidak pernah kita gunakan sepanjang kami jadi anggota Dewan Pengupahan, itu mengenai konsumsi rumah tangga para pekerja. Nah, itu yang sangat merugikan bagi kaum buruh. Makanya kami menganggap bahwa inilah memiskinkan buruh, bukan mensejahterakan buruh. Nah, sebenarnya kalau cerita tentang upah, kita pahami bahwa upah minimum provinsi itu adalah jaring pengaman bagi para pekerja kita di Sulawesi Selatan.
itu diperuntukkan bagi para pekerja baru, eh, baru bekerja, lajang apa dan lain-lain. Tetapi perlu kita ketahui bahwa di Sulawesi Selatan ini eh, eh, para pengusaha menengah ke atas itu hanya memberikan upah minimum provinsi. Tidak ada tidak ada apa? Tidak ada upah-upah tambahan selain daripada itu. Kecuali misalnya ya perusahaan-perusahaan yang sudah ada serikat buruhnya, lalu kemudian ada perjanjian kerja bersama. Itu yang lebih dari upah minimum provinsi. Nah, sehingga kami menganggap bahwa yang mempunyai PKB di Sulawesi Selatan ini itu tidak sampai 10% dari 22.000 perusahaan yang ada. Artinya bahwa yang mengkonsumsi upah minimum provinsi ini adalah itu sekitar 90% perusahaan. Nah, oleh karena itu, kami menganggap bahwa ini bukan jaring pengaman sebenarnya. Artinya bahwa gini, anggota dan pengupahan dari unsur pekerja nggak persoalkan ketika misalnya law enforcement, penegakan hukum yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan ini ketat, ini nggak ada masalah. Tetapi perlu kita ketahui bahwa masih banyak para pengusaha-pengusaha ini tidak memberikan upah minimum provinsi sesuai dengan apa yang diputuskan oleh gubernur. Nah, Ya. sehingga para buruh kita itu menganggap bahwa kenaikan itu hanya semata-mata upah minimum provinsi. Nah, andaikan mungkin ada struktur skala upah, ya mungkinlah kita bisa konfirmasi kepada pihak pemerintah dalam Dinas Tenaga Kerja, sudah berapa banyak perusahaan-perusahaan yang menjalankan struktur dan skala upah. Sudah berapa banyak perjanjian kerja bersama yang dilakukan oleh perusahaan dengan serikat buruh, serikat pekerja. Itu hanya sebagian kecil. Ya. Baik. Nah, Pak Andi Melantik, jadi boleh dikatakan bahwa banyak perusahaan yang sebenarnya tidak patuh terhadap pemberian UMP tersebut ya Pak ya? Oh banyak sekali, sangat banyak. Jadi makanya kami sampaikan pada hari ini memang, kalau memang pemerintah sungguh-sungguh mau mensejahterakan rakyatnya, mesti harus jalan law enforcement. Penegakan hukum harus jalan. Ya. Lalu kemudian kedua, kalau mau membuat regulasi yang seperti ini, perbaiki dulu para penegak-penegak hukum, baru membuat regulasi-regulasi seperti ini. Kembali lagi gini ya, kembali lagi saya kritisi oleh BPS. Saya menganggap BPS ini kayaknya saya ragukan ya hasil perhitungan ini. Karena kenapa? Di Indonesia ini ada 2 provinsi yang pekerjanya memang berharap pada sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata inilah yang paling terdampak kena pandemi. Nah, terbukti di Pulau Bali, lalu kemudian di Yogyakarta, itu upah minimumnya naik. Sementara di sana 80% itu pekerjanya pekerja pariwisata. Tapi ada kenaikan. Sementara di Sulsel ini, jujur saya katakan bahwa pariwisata kita ini sangat kecil, ya kan? Nah, yang terdampak pandemi saat ini di Sulawesi Selatan ini adalah itu kan sektor pariwisata, sektor transportasi, kemudian sektor perhotelan. Itu sebagian kecil. Kemudian hasil temuan-temuan pemerintah Provinsi Selatan, para pekerja yang terdampak pandemi itu hanya kurang lebih 16.000 orang per tahun 2020. Sementara para pekerja kita ini kurang lebih 900.000 orang. Artinya bahwa hanya 0, sekian persen yang buruk terkena pandemi. Baik. Saya ke pendengar ya, Pak Andi Melanti yang ingin bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dani. Iya, iya, selamat pagi dari Pak siapa Pak? Dengan Ferry di Ponegoro. Silakan Pak Ferry dengan Pak Andi Melanti. Ya, selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Pak. Ya, ini mengenai soal UMP. Ya,
menurut pandangan saya ini Pak, eh, banyak tuh perusahaan besar kayak macam pabrik-pabrik itu tidak memperhatikan karyawannya, ya kan? Dan gaji karyawannya itu cuma gitu-gitu aja, nggak naik gajinya. Karena saat ini kan juga kebutuhan hidup kan juga semakin meningkat Pak, ya kan? Kasihan tuh buruh karyawan-karyawannya semua karena kebutuhan yang lain-lainnya itu banyak yang mereka harus keluarkan biaya, ya kan? Kalau gaji mereka saat ini kan 3 jutaan ya. Iya, Nah, Pak. itu sebenarnya tidak layak Pak, itu nggak bakalan cukup itu untuk biaya hidup. Jadi saya pikir saya perlu bantuan pemerintah ini yang perhatian buat dari pemerintah Pak. Baik. Jadi perusahaannya itu harus diberikan peringatan Pak. Ya, karena kan saya saja ini Pak punya bengkel AC mobil itu punya 2 teknisi AC, itu gajinya udah 3,5 Pak. Dan juga pegawai konter pulsa ada 1 orang, itu juga sudah 3 juta Pak gajinya. Jadi bagaimana itu para buruh mau sejahtera kalau tidak diperhatikan Pak? Baik. Ya mungkin saya kira mungkin itu yang saya mau sampaikan. Baik. Baik, terima kasih Terima Pak kasih. Ferry. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat Pak Ferry di Ponegoro, terima kasih ya. Ini setidaknya bentuk seperti apa pengawasan yang bisa diberikan kepada perusahaan yang belum memberikan gaji UMP ya, sesuai UMP. Ini harusnya lebih memperhatikan karyawan. Silahkan Pak Nandi Melanti. Oke, terima kasih Pak. Bercerita tentang para pekerja kita ini atau karyawan ini gajinya tidak naik. Ya, sementara kebutuhannya ini ya meningkat. Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa memang ini sangat memprihatinkan ini ketika pemerintah ini tidak akan menaikkan upah minimum provinsi. Karena kenapa? Bahan pokok ini naik, sementara upah ini tidak naik. Ya, pastikan terjadi penurunan dan berakibat kepada berdampak kepada banyak pekerja. Jadi perlu kami sampaikan bahwa dengan tidak naiknya ini upah buruh ini, maka itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Alasannya kenapa? Karena daya beli buruh ini kecil, ya kan? Coba ada kenaikan 100.000 saja. Ketika ada kenaikan buruh 100.000 saya kenaikan upah buruh, anggaplah upah minimum provinsi, ya kan, dikali 900.000 buruh yang ada di Sulawesi Selatan, maka buruh belanja setiap bulannya itu sekitar 90 miliar. Kali 1 tahun berarti bisa mencapai 1 triliun. Itu kenaikan hanya 100.000. Nah, oleh karena itu memang sekali lagi saya katakan bahwa yang paling penting dilakukan oleh pemerintah ini adalah enforcement, pengawasan ketenagakerjaan. Karena memang tidak sedikit pengusaha-pengusaha itu menengah ke atas malah yang tidak memberikan hak-hak dasar buruh. Jadi hak-hak dasar buruh itu bukan cuma upah dong. Ya. Jadi upah, kekurangan lembur, cuti, BPJS, itu banyak perusahaan-perusahaan yang belum menjalankan itu. Perlu kami sampaikan bahwa Undang-Undang 13 tahun 2003, kemudian Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 tentang Cipta Lapangan Kerja, pengusaha tidak memberikan upah minimum provinsi, maka itu masuk kategori tindak pidana kejahatan. Jadi Bapak penanya tadi, ketika ada pengusaha tidak memberikan upah minimum, itu bisa dilapor kepada pihak yang berwajib. Baik. Ya, semoga pihak yang berwajib ini ya betul-betul menjalankan profesinya sebagai penegak hukum.
Baik. Nah, tapi tak ada juga sebenarnya ya, kita pernah mendengar bahwa ada pengusaha yang harus dijerat hukum karena tidak membayar UMP. Ini jarang untuk kita dengarkan, Pak ya. Berarti penegakan hukum terhadap mereka ini belum bisa berjalan maksimal seperti itu, Pak Andi Malanti. Iya, benar. Jadi Sulawesi Selatan ini belum ada yang dijerat, Pak. Baik. Belum ada, kecuali di Surabaya dan Utara. Padahal banyak loh perusahaan yang sebenarnya tidak menaati UMP ini ya, 3,1 juta lebih ya. Bahkan masih banyak kita dengarkan para buruh ini yang hanya bergaji di bawah UMP. Nah, ini yang memang sangat memprihatinkan. Nah, Pak Andi Malanti, saya akan kembali ya, sebenarnya upah yang layak seperti apa ya, angka yang layak diberikan kepada buruh. Nanti kami akan kembali, Pak Andi Malanti, selepas yang satu ini dari Jikustik Saat Kau Tak di Sini. Ya, halo, assalamualaikum Pak Anto. Assalamualaikum ya. Iya. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Baik pendengar, terima kasih masih bersama dengan kami di Dialog Lintas Makassar pagi edisi hari ini dengan topik upah layak bagi pekerja. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silahkan di 0821 3333 9440. Masih bersama dengan Bapak Andi Malanti, Ketua Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ya. Sayang sekali dari Disnaker Trans kami sudah hubungi, tapi karena kesibukan ya, ini ada beberapa rapat yang harus dihadiri oleh Pak Anto dan juga Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang saat ini berada di Jakarta ya, belum bisa kami hadirkan juga di kesempatan hari ini ya. Nah pendengar, Bapak Andi Malanti masih bersama dengan kami, Pak Andi Malanti ya. Ini tadi kita break dulu Pak Andi Malanti, dan kalau kita berbicara mengenai upah yang layak bagi para pekerja ini 3.160. Nah, semestinya seberapa besar sih UMP ya yang harus diberikan kepada para buruh atau pekerja, Pak Andi Malanti? Iya, jadi kalau cerita tentang berapa besar yang mestinya diterima upah buruh itu di Sulawesi Selatan itu minimal 10%. Kalau cerita tentang upah layak bagi pekerja lajangnya. Jadi kan begini, di Sulawesi Selatan ini para pengusaha hanya memberikan upah minimum provinsi. Sementara para pekerja-pekerjanya itu tidak semua lajang dan masih baru. Ada yang sudah berkeluarga dan bahkan ada anaknya sudah sekolah. Nah, yang dihitung oleh pengusaha berdasarkan upah minimum provinsi itu bagi pekerja yang masih baru dan lajang. Bagaimana kalau misalnya pekerja itu sudah berkeluarga? Bagaimana ketika pekerja itu ya sudah punya anak dan sudah sekolah? Ini yang jadi masalah. Nah, seberapa banyak ya itu tadi minimal sebenarnya 10%. Kemudian kedua, sebaiknya ini dilakukan penegakan hukum, law enforcement yang dijalankan agar supaya pengusaha-pengusaha ini tidak melarang buruhnya untuk berserikat. Kenapa? Supaya perusahaan itu bisa kita buat yang namanya perjanjian kerja bersama. Karena salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan buruh itu adalah adanya perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama ini tidak bisa lahir ketika tidak ada serikat buruh. Nah, kembali, kan ada PP kan? PP itu, peraturan perusahaan itu hanya mengacu kepada hak dasar bagi para buruh. Hak dasar itu yang kami maksud adalah itu mengacu kepada undang-undang yang berlaku. Nah, undang-undang yang berlaku itu hanya jaring pengaman saja, Pak. Baik. Itu hanya jaring pengaman, bukan untuk peningkatan kesejahteraan. Nah, salah satu jalan untuk peningkatan kesejahteraan itu saya bilang tadi harus ada perjanjian kerja bersama
lalu kemudian dibahas dengan struktur skala upah. Tetapi sepanjang tidak ada itu mustahil ada buruh yang sejahtera. Baik, saya ke pendengar dulu ya. Ini untuk bergabung. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dani, Ferry lagi. Oke, silakan Pak Ferry. Ya, kalau dilihat dari Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku saat ini, itu tidak berpihak pada buruh, Pak. Malah justru berpihak pada pengusaha. Iya kan? Jadi ini Undang-Undang Cipta Kerja itu perlu direvisi, Pak. Baik. Supaya itu bisa berpihak, Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa berpihak pada buruh, ya kan? Bukan berpihak pada pengusaha, supaya buruh-buruh itu semua bisa sejahtera, seperti itu. Baik. Oke, saya kira mungkin itu yang saya mau sampaikan. Ya, baik Pak Ferry, terima selamat kasih. pagi, Selamat pagi, salam sehat. Baik, ini revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang katanya lebih berpihak kepada pengusaha. Nah, bagaimana Anda menanggapi ini, Pak? Iya, Pak Andi Malanti. Ya, jadi ya, satu saya lagi sepakat pendengar ya. disampaikan Sebentar, oleh- satu lagi pendengar, Pak. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Dani. Iya, waalaikumsalam. Iya, dengan Pak siapa? Ari, Makassar. Pak siapa? Ari. Pak Ari, silakan Pak Ari. Assalamualaikum, Pak Andi. Pak Andi, siapa? Pak Andi Malanti. Oh, Pak Andi Malanti. Assalamualaikum. Iya. Halo. Iya, silakan langsung Pak ya, karena kurang Halo jelas. Pak, Ya. halo Pak, iya. Kita tahu bahwa perhitungan MP ini berdasarkan dari kebutuhan layak ya, kebutuhan hidup layak ya Pak ya. Nah sekarang begini, banyaknya barang-barang yang naik, apakah Pertumbuhan ekonomi Pak. sudah disesuaikan? Memang yang dengar itu kan di daerah Jawa itu cuma sekitar 1% saja yang naiknya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dari serikat buruh ya, Ibu Dania, Ya. serikat buruh, apa langkah-langkahnya? Ini kan kita kan berbicara masalah UMP ya. Nah, sekarang banyak karyawan yang tidak menerima UMP Pak di Makassar ini. Nah, apa langkah-langkah SPSI itu untuk mendorong pemerintah dalam pihak ini untuk memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang kontrol itu. Nah, ya, begitu cukup itu tadi. Baik, terima kasih. Ya. Suaranya kecil nih Pak Ari ya. Baik. Nah, silakan dijawab untuk yang pertama itu revisi Undang-Undang Cipta Kerjaan. Dan juga ini mengenai langkah-langkah upaya dari serikat buruh ya untuk tentunya mendorong pemerintah memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak memberikan UMP, Pak. Oke, terima kasih Pak. Bu. Pak Peri ini menarik ya pertanyaannya, bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah saat ini adalah berpihak kepada pengusaha. Lalu kemudian sebaiknya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini perlu direvisi. Nah, sekali kami sampaikan bahwa PP 78 dan PP 36 ini beda-beda tipis. Ya kan? Kalau PP 78 menurut saya itu merugikan pekerja. Tetapi PP 36 ini bukan lagi merugikan, tetapi memiskinkan para pekerja kita yang ada di Indonesia. Ini sikap kami sebagai pimpinan serikat buruh yang ada di Sulawesi Selatan. Lalu kemudian Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini, saat ini kita sudah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang ini dicabut. Karena ini bertentangan dengan konstitusi kita. Ya, Undang-Undang Dasar 1945. Karena kenapa? Banyak pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu sudah dicabut, lalu kemudian masih dimasukkan lagi ke Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Ini kan
bagi kami ini sangat menyesakkan bagi kaum buruh di Indonesia. Oleh karena itu memang kalau pemerintah pusat mempunyai kepedulian, maka atau misalnya Mahkamah Konstitusi mempunyai kepedulian terhadap para pekerja kita yang ada di Indonesia, maka undang-undang cipta yang dimohonkan oleh KSBSI di Mahkamah Konstitusi ini itu dimenangkan. Tetapi kalau kurang peduli ya pasti dia menangkan pemerintah. Ya, karena kita sudah melakukan upaya hukum dan kami dari KSBSI di Indonesia ya menggugat ada kurang lebih ada 10 federasi kita yang menggugat, yang melakukan permohonan ke Mahkamah Agung mengenai Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini dicabut, baik hukum formilnya maupun hukum formalnya. Mungkin seperti itu Pak Ferry. Lalu kemudian Pak Ari, ini juga luar biasa bagusnya pertanyaannya. Artinya bahwa dasar perhitungan upah minimum provinsi itu bukan lagi mengacu kepada pertumbuhan hidup layak, Pak. Tetapi ini mengacu kepada pertumbuhan ekonomi daerah. inflasi dan konsumsi rumah tangga. Jadi ada tambahan satu yang menurut kami ini tidak menarik, yang sangat memiskinkan bagi kaum buruh. Jadi hasil survei daripada BPS ini, kebutuhan konsumsi rumah tangga para pekerja kita di selatan itu hanya sebesar 1,4%. Nah, ini yang menjadi dasar perhitungan, sehingga setelah dihitung berdasarkan PP 36, maka hasil perhitungan Dewan Pengupahan bahwa upah minimum provinsi Sulawesi Selatan itu lebih tinggi dari batas atas. Nah, batas atas daripada perhitungan PP 36 itu hanya 3.052.093,56 sen. Sementara upah minimum kita itu 1.160 sekian. Artinya ada di bawah UMP hasil perhitungan paling batas atasnya. Kemudian batas bawah itu 1/2 daripada batas atas. Jadi itu sekitar 1 juta lebih lah batas bawah. Nah, sehingga dasar itulah Menteri Ketenagakerjaan yang dalam hal ini diwakili oleh Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan dari Kementerian Tenaga Kerja Ibu Indah Anggoro Putri, yang mengatakan bahwa ada 4 provinsi yang sudah dipastikan bahwa upah yang digunakan untuk tahun 2022 adalah upah UMP tahun 2021. Baik. Nah, inilah yang menjadi teman-teman para buruh yang ada di Indonesia, khususnya di 4 provinsi ini menjadi memanas saat ini. Baik. Karena ini sama halnya merugikan bagi kaum buruh atau memiskinkan kaum buruh yang ada di Indonesia. Iya, Pak Adi Melanti, Anda mengatakan bahwa ini situasi kaum buruh memanas ya di 4 provinsi. Apakah akan ada pergerakan dari kaum buruh dengan akan diumumkannya tidak ada kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022 nanti? Ya, jadi kita kemarin kami rapat dengan beberapa kawan-kawan serikat buruh, serikat bekerja, baik di tingkat konfederasi maupun di federasi, membuat pernyataan sikap kepada Bapak Gubernur agar supaya upah minimum Provinsi Selatan itu perhitungannya mengacu kepada PP 78. Nah, jangan menggunakan PP 36. Atau paling tidak merekomendasi apa yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan yang besarnya 5%. Nah, itu yang kita sudah lakukan ya. Jadi belum sudah kita lakukan ini, pernyataan sikap itu sudah kita sampaikan kepada PLT Gubernur Sulawesi Selatan, dan sebentar sekitar jam 11 ini kami akan Sulawesi Selatan. Karena Pak Gubernur saat ini tidak di tempat, beliau ada rapat di Jakarta.
Baik. Nah, Mungkin Pak demikian. Andi Melanti, ini tadi Anda sering sekali menyebut skala pengupahan ya, skala pengupahan. Ini bentuk skala pengupahan seperti apa sih sebenarnya untuk bisa tentunya dikatakan ini bisa digunakan Skala upah. skala struktur upah ya, skala struktur upah seperti itu, Pak. Ya, jaringan tidak bagus. Ya, bisa dijelaskan. Jadi struktur skala upah. Ya. Jadi struktur skala upah sebenarnya itu dibahas oleh pengusaha dan serikat buruh serikat pekerja. Nah, seperti apa kayak struktur skala upah? Jadi struktur skala upah itu mestinya harus ada tambahan penghasilan daripada para pekerja kita. Contoh misalnya tunjangan masa kerja. Jadi kan fakta di lapangan masa kerja 1 tahun dengan masa kerja 20 tahun upahnya sama. Tetapi kalau ada struktur dan skala upah pasti ada perbedaan di situ, ya kan? Upah lajang berarti UMP. Masa kerja yang baru berarti gajinya UMP. Tetapi kalau masa kerja yang sudah 10 tahun ke atas masa sama, tetapi faktanya sama. Faktanya Kemudian sama tunjangan ya. jabatan. Baik. Ya, Saya tunjangan jabatan, tunjangan itu banyak hal yang harus dibuat oleh perusahaan menstrukturkan skala upah di peningkatan kesejahteraan bagi kaum buruh ya. Iya. Nah, saya ke Pak Budi Ishak ya. Ini kepala seksi hubungan industrial Dinas Tenaga Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sulawesi Selatan bersama dengan kami ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, Sulawesi Selatan ini termasuk dari daerah yang upah minimum provinsi tidak mengalami kenaikan ya. Bersama dengan Pak Budi Ishak saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai Bu, nama lengkap saya Asbudil Ishak. Asbudi ya? Budil. Asbudil Ishak, baik. Dengan Ya, Dani di benar. sini Pak Budi. Oh ya siap Ibu Dani. Ya. Baik, Pak Budi, selain bersama Anda di pagi hari ini, saya juga bersama dengan Pak Andi Malanti. Mungkin bisa saling menyapa Pak Andi Malanti dengan Pak Asbudi Ishak ya. Asbudil Ishak ya. Asbudi Ishak, silakan. Iya, Ya, Pak. Andi Malanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Budi. Andi Malanti. Ya. Ya, Waalaikumsalam Pak Budi. Ya, Ya. Pandi. Ya, Waalaikumsalam Pak Budi. Pak Budi, yang jelas Ya, bahwa ya. buruh di Sulawesi Selatan ini kecewa karena tidak ada kenaikan UMP di tahun ini, Pak Budi. Ini bagaimana Anda menanggapi hal ini, Pak Budi? Kok Ya. tidak naik sih, Pak Budi? Oh ya, kalau kita ditanya persoalannya tidaknya ini kan belum ada keputusan resmi. Ya. Kemarin itu kita adakan rapat Dewan Pengupahan di tanggal 15 November. Hari Senin itu bukan penetapan, tapi perhitungan penyesuaian nilai UMP. Nah, salah satu tugas Dewan Pengupahan Provinsi adalah memberikan saran dan pertimbangan terkait rekomendasi hasil rapat ke Gubernur. Jadi kalau persoalan kenaikan itu belum ada. Kita belum Baik. tahu. Sampai sekarang belum tahu karena keputusan resminya nanti paling lambat itu ditetapkan tanggal 21 November oleh Gubernur. Berhubung tanggal 21 November itu jatuh hari Minggu, maka dimajukan 1 hari. Ya, dimajukan 1 hari. Nah, 1 hari majukan kan kenanya itu hari Sabtu, Baik. tanggal 20. Nah, kita di pemerintah Provinsi Selatan hari Sabtu itu kan libur kerja. Nah, kita majukan lagi 1 hari. Jadi paling lambat ditetapkan tanggal 19 November 2021. Baik. Itu. Berarti besok Jadi ini saya- ditetapkan ya, Pak ya? Insya Allah. Baik. Karena proses administrasi sedang berjalan juga. Ya. Jadi kita belum bisa mengatakan tidak naik. Karena belum ada penetapan yang resmi dari gubernur. Kan gubernur diberikan kewenangan untuk menetapkan ya. Baik.
Tapi gubernur diberikan kewenangan untuk menetapkan. Apakah gubernur juga ini memiliki kewenangan untuk menaikkan jika memang ini diinformasikan tadi bahwa ada 4 daerah yang tidak akan mengalami kenaikan dari Menteri Ketenagakerjaan, Pak Budi? Ya. Apakah kira-kira ada kewenangan dari gubernur untuk menaikkan UMP ini? Gubernur dalam ini ya sebagai perpanjangan pemerintah pusat. Dan ini kan kita merujuk di Undang-Undang 11 2020 dengan PP turunannya PP 36 ya 2001 ya kita merujuk perhitungan nilai UMP itu kita merujuk ke PP formula PP 36 di mana di dalamnya itu ada beberapa variabel yang menentukan kenaikan UMP atau tidak. Nah, jadi ada beberapa variabel. Ya, variabel pertama itu kita gunakan itu rata-rata konsumsi per kapita per bulan ya. Nah, kedua, rata-rata anggota rumah tangga. Ketiga, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja dan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Nah, itu kita merujuk ke situ. Data ini dikeluarkan oleh BPS sebagai lembaga yang diberi kewenangan di bidang statistik. Ya. Baik. Nah, silakan Anda menanggapi Pak Andi Melanti. Tadi Pak Andi Melanti mengatakan ini ada 4 daerah yang bakal tidak naik. Nah, ini tadi Pak Budi ini sebenarnya belum ada penetapan untuk apakah dia naik atau tidak naik. Baik, terima kasih Pak Budi informasinya bahwa kami bersama Pak Budi ini adalah bagian daripada anggota Dewan Pengupahan. Kami menyikapi ini adalah adanya surat atau ada informasi yang dikeluarkan oleh Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ibu Indah Anggoro Putri, yang mengatakan bahwa ada 4 provinsi yang dinyatakan lebih tinggi dari batas atas. Nah, sementara Sulawesi Selatan ini batas atas daripada perhitungan upah minimum provinsi itu sebesar 3.052.093,56 sen. Artinya bahwa itu di bawah upah minimum provinsi yang seharusnya upah minimum provinsi yang ditetapkan di tahun 2022. Namun ada di pasal 27 bahwa minimal upah minimum provinsi yang harus ditetapkan pada tahun 2022. Nah, sekarang kita ketahui bersama bahwa gubernur ini belum menetapkan, masih mempertimbangkan, masih mempelajari, masih berkomunikasi kepada yang berkompeten ya, seperti pakar ekonomi apa dan lain-lain. Nah, yang jadi masalah ini adalah adanya informasi dari Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial ini. Yang 4 provinsi yang tidak akan naik karena alasan lebih tinggi dari batas atas. Nah, dan kami juga sampaikan bahwa kami sudah sikapi itu ya bersama-sama teman-teman konfederasi dan federasi ya sehubungan keinginan kawan-kawan buruh di Sulawesi Selatan itu agar supaya Pak Gubernur itu menetapkan upah minimum provinsi di atas daripada upah minimum provinsi tahun 2021. Baik. Oke, seperti itu Pak Budi, Ibu. Ya. Nah, Pak Andi Melantik, berapa persen yang sebenarnya diinginkan kenaikan oleh buruh? Iya, jadi berdasarkan hasil rapat kita, baik konfederasi maupun federasi, menguatkan pengajuan daripada anggota Dewan Pengupahan dari unsur pekerja yang nilainya 5%. Baik. Ya, Pak Budi. Pak Budi, ini belum ditetapkan, tapi buruh menginginkan ada kenaikan 5% dari upah minimum provinsi tahun 2021, Pak. Ya. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, terkait dengan usulan teman-teman dari Serikat Pekerja Sektor Buruh itu sah-sah saja. Karena mereka punya dasar juga kan. Mereka juga punya dasar perhitungan untuk menaikkan sebesar 5%. Tapi pada intinya itu kan kita sudah akomodir semua. Kita sudah akomodir semua di dalam
berita acara. Nah itu dalam berita acara itu waktu penetapan kan kita buatkan berita acara tuh. Halo, sebentar saya telepon Pak Arif. Sebentar saya telepon Pak Arif lagi sumpah dulu. Lagi sumpah dulu, sebentar saya telepon. Memang jadi ada 2 opsi yang kita kirim. Sebentar saya sumpah. Kita sampaikan ke Bapak Gubernur. Nantilah kita merujuk mana. Tentu kan kita ini sebagai pemerintah kan gini. Saya ini Mbak Dani saya harus ini dulu bahwa kalau pemberita di luar bahwa ada 4 provinsi yang tidak naik, saya tidak bisa berkomentar. Baik, masih kita tunggu besok ya apa yang terjadi besok penetapan dari pemerintah ini. Kira-kira kami bisa mengakses pagi, siang atau jam berapa untuk penetapannya ini, Pak? Ini belum kita pastikan. Ini sementara kita harus cek di kantor gubernur karena Bapak Gubernur ini kan berangkat ke Jakarta kemarin, ya tugas. Baik. Sekarang ini hari baru pulang. Terus gini, Mbak Dani. Iya. Kita memang pemerintah itu punya peran ganda dalam upah minimum ini, ya. Peran ganda pemerintah itu gini ya, satu gini. Bagaimana melindungi pekerja supaya upahnya tidak dibayar terlalu murah. Itu satu ya. Iya. Kedua, melindungi pengusaha. Artinya menjaga daya saing dunia usaha itu. Jadi memang pemerintah ini ada, ya bukan di tengah juga, tapi perang ganda lah dalam hal ini. Baik. Ya. Jadi kuncinya untuk Provinsi Selatan belum ada keputusan secara resmi dalam hal nilai UMP tahun 2022. Baik, belum ada keputusan resmi. Ya, ini sayang sekali 1 menit kita dibatasi sangat oleh waktu ya, Pak ya. Nah, Pak Asbudil kita tunggu apa yang terjadi besok ya. Dan untuk penetapan dari Gubernur PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Andi Malanti ya, setengah menit saja Pak Andi Malanti untuk closing statement. Oke. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Budi, kasih pengupahan Dinas Provinsi Selatan yang menyatakan bahwa hari ini belum bisa kita katakan bahwa ada kenaikan atau tidak. Tetapi yang kami bahas barusan ini adalah itu adanya informasi yang disampaikan oleh Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Menteri Ketenagakerjaan Ibu Indah Anggoro Putri yang mengatakan bahwa ada 4 provinsi yang bakalan tidak naik upah minimum provinsi karena lebih tinggi dari batas atas. Baik. Nah, statement closing saya ini adalah meminta kepada gubernur agar supaya menaikkan upah minimum Provinsi Selatan untuk tahun 2022 karena buruh yang bekerja di perusahaan di Sulawesi Selatan itu sangat menunggu informasi daripada Pak Gubernur. Baik. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Andi Malanti. Pak Asbudil, terima kasih sudah bersama dengan kami juga di kesempatan pagi hari ini. Sehat-sehat selalu ya Pak Asbudil dan Pak Andi Malanti. Terima kasih ya sudah bersama dengan kami di Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini upah layak bagi pekerja. Sehat-sehat selalu Pak Asbudil dan juga Pak Andi Malanti. Sampai jumpa. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, terima kasih sudah bersama dengan kami di Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga Anda pendengar yang sudah beratensi bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya? Ya, menuju ke sana. Kalau habis rumah ini baru selesai masuk.